semua dalam keadaan sehat. Siap di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama untuk rumpi No Secret. Bersama saya Karos, hari ini ditemani oleh Reza di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita maupun juga membahas hal-hal yang lagi viral saat ini ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menjadi sorotan publik, menuai banyak sekali komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia Oke, apa sih yang lagi rame? Kemarin itu adalah salah satu yang kita cuplik ya, soal Arya Saloka kemarin habis launching launching apa sih, series sama premier film ya? Film. Ya seperti biasa kan, ketika premier film karena ada satu sosok yang lagi dicari-cari wartawan, maka pertanyaan wartawan juga tentang hal lain ya. Dan ini ada gambarnya ketika Arya Saloka tuh diikutin wartawan, ditanya-tanya, dan salah satu pertanyaannya adalah kenapa Arya Saloka baru mengajukan gugatan cerainya tahun 2025 ini, sementara gonjang-ganjingnya dan lain sebagainya, dan kabar ya itulah, itu dari tahun berapa? 2022 ya. Dan reaksi Arya Saloka sungguh mencengangkan. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra Brukman yang baru pulang umroh, Inara. Iya, masih ada malaikatnya. Iya ya. Masya Allah, mohon doanya, Masya Allah. Oke, sekarang kita mau membahas ini nih Pak Ustadz ya. Mungkin yang lain juga pengen, kalau mau tanya-tanya silakan ya. Tentang artikel istri nujus artinya apa? Istilah viral dalam perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven. Oke, silakan Pak Ustadz. Nusus itu diambil dari surah An-Nisa tentang an-nusus. Nusus itu gini, nusus itu adalah pembangkangan. Pembangkangan. Kalau laki-laki adayus. Adayus artinya apa? Adayus artinya tidak kepedulian, tidak peduli, pembiaran, cuek gitu. Cuek. Oh. Nah, kalau nusus itu, nauzubillah semua nauzubillah, hati-hati ketika wanita itu disebut nusus, artinya pembangkangan, itu sama saja dengan haram mencobanya surga. Oh, nauzubillah. Jadi hati-hati ketika, maka tapi tunggu dulu, nusus itu harus ada andil laki-laki di dalamnya. Harus ada andil laki-laki dalam hal ini suami untuk mendidik istri. Karena tugas laki-laki kan ada 3, menafkahi, melindungi, dan mendidik. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, penanggung jawab. Yang menikah siapa? Nah, laki dan perempuan. Laki-laki. Laki-laki yang menikahi, perempuan dinikahi. Jadi seharusnya laki-laki lah yang bertanggung jawab atas wanita tersebut. Kalaupun wanita itu nusus, maka lakukan 3 cara. Yang pertama, wanita itu dididik dulu, dinasihatin. Kalau tanpa dinasihati lagi, sudah dinasihati tapi masih nusus, maka dipisahkan tempat tidur dulu. Tapi dalam satu atap. Dalam satu atap. Kemudian masih lagi, maka dibolehkan untuk memukul dengan cara memberikan peringatan. Tapi bukan pukulan fisik ya. Ambil siwak, siwak itu tanda siwak itu loh, kayu kecil loh. Jadi bukan dipukul sampai sampai babak belur ya. Jadi supaya mungkin seorang laki-laki ini bagaimana mengarahkan istrinya. Tapi kalau ada laki-laki membiarkan, pembiaran, tidak tanggung jawab, nusus juga sih, tapi dalam hal unsur laki-laki namanya adayus. Adayus itu istilahnya deh. Jadi pembiaran cuek itu ada. Oke. Nah, Pak Ustadz, ini kan istilahnya adalah pembangkangan. Kalau aku ya nangkapnya, kalau ada istilah pembangkangan itu kan berarti kayak dia sudah tahu tapi dia memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya dengan sengaja. Dengan sengaja. Karena seorang wanita itu melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suami. Karena waktu akad nikah, saya terima nikahnya. Artinya laki-laki menerima tanggung jawab atas seorang laki-laki, dalam hal ini wali, ayahnya, untuk bertanggung jawab atas wanita itu. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya dia melakukan hal itu karena dia nggak tahu bahwa itu salah gitu, itu harusnya istri dia tidak seperti itu. Misalnya kan kayak contoh-contoh ini ada beberapa nih, kalau kita baca nih, kita mau cek lagi ke Pak Ustadz. Banyak ya. Ya kan, bukannya ini mengabaikan wewenang suami, menentang perintah suami, enggan memenuhi kebutuhan suami, tidak mau menemani tidur, memberatkan beban belanja, memberatkan beban belanja. Ini maksudnya gimana ya? Tapi ini benar ya begini atau ini emang begini atau ini diambil dari masih bisa diperdebatkan gitu? Banyak berapa kitab ini. Merusak agama suami, mengesampingkan kepentingan suami, keluar rumah tanpa izin suami, melarikan diri dari rumah suami, ada lagi. Banyak banget Pak Ustadz. Ya Allah. Iya.
Ada 20 ya? Oh, menerima tamu pria yang tidak disukai suami. Ya. Kalau menerima tamu pria yang emang sahabat suami gimana? Tidak boleh sama sekali. Kamu kenapa ketawa? Seorang wanita yang pertama masuk surga. Jadi gini, pernah ditanya Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga? Berharap supaya yang ditunjuk adalah beliau. Ternyata adalah Halidah. Halidah inilah yang pertama masuk surga, wanita pertama masuk surga. Kenapa? Karena ketaatannya kepada suami, tidak menerima tamu. Jadi Fatimah ini datang ke rumahnya wanita itu, Halidah itu. Apa sih kelebihannya wanita itu? Pas datang, kebetulan Hasan umur 8 tahun ikut. Kata Halidah, maaf saya tidak terima tamu laki-laki. Laki-laki siapa? Hasan kan umur 8 tahun. Tidak boleh, saya tidak mau terima tamu. Ya baiklah, saya mau izin dulu sama suamiku, besok datang Fatimah putri Nabi bersama cucunya Nabi, yakni yang namanya Hasan yang berusia 8 tahun. Kebayang nggak besok datang? Diizinkanlah, datanglah besok, udah diizinin. Pas datang, Usain pun ikut. Tahu nggak Usain umur berapa? 6 tahun. Itu juga dan itu pun tidak boleh. Nah ini jangan dihapus dulu dong. Aku kan masih mau bahas sih pelajaran kita hari ini ya kan. Seandainya ini menerima tamu pria, ya kan, walaupun yang pasti nggak pakai embel-embel yang tidak disukai pun kan sebaiknya tidak. Tapi kalau itu balik ke peraturan yang sebelumnya, itu adalah perintah suaminya. Kalau ada temanku datang ke sini, terima aja. Nah, yang mana itu yang harus kita turutin? Ya, dilihat dulu kapasitasnya. Mohon maaf ya, tidak boleh ada sesuatu yang menjengkelkan buat suami. Karena ketaatan istri kepada suami itu adalah mutlak. Tidak ada sesuatu yang boleh menjengkelkan suami. Nggak bisa. Pokoknya gini. Tapi tidak ada ketaatan kepada yang melanggar aturan agama. Contoh, suami berkata jangan sholat, berarti nggak usah taat, karena itu melanggar syariat. Jadi kalau itu bertentangan dengan agama, boleh kita menolak gitu. Ya? Tapi itu kan bukan termasuk membangkang kan ya, Ustaz? Bukan. Justru tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melanggar aturan agama. Kalau misalkan disuruh buka hijab gitu, nggak boleh. Karena perintah hijab itu datanya dari Allah. Memberatkan beban belanja suami itu maksudnya gimana sih Pak Ustaz? Memberatkan kan ini. Sebenarnya ini sebenarnya mengambil dari kitab Qurratul Uyun. Sebenarnya bukan 28. Ada 28. Barang siapa wanita keluar rumah tanpa seizin suami akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Gitu. Barang siapa wanita yang dalam artian nauzubillah meminta sesuatu di atas kemampuan suami tadi, nafkah, itu di atas kemampuan suami, maka akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Kalau di luar kemampuan suami kan ya. Tapi kalau istrinya tahu itu suaminya mampu. Daripada dibuat bayarin cewek lain, apa dong Pak Ustaz? Dalam nafkah itu sebenarnya gini. Lah, benar dong, iya kan? Betul. Indra Brukman dia baca. Katanya, itu kan katanya melarikan diri dari rumah suami juga nusyus. Nah, kalau misalkan si istrinya ini posisinya terancam nyawanya, kecuali kalau pada saat mengancam agamanya, mengancam jiwanya. Jadi ada yang tadi itu taat kepada, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melanggar syariat agama. Kalau suami melarang istrinya untuk ketemu sama ibunya, termasuk itu nggak boleh. Jadi gini, dengerin, maaf ya, seorang wanita, seorang dalam hal ini istri atau wanita, anak perempuan akan mendapatkan pahala menyebabkan orang tuanya masuk surga disebabkan karena ketaatannya kepada suaminya. Jadi ada kisahnya gini, Indra dan semuanya. Ada seorang wanita diadukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu wanita durhaka sama orang tuanya. Masa bapaknya sakit nggak datang, bapaknya meninggal nggak datang. Didatangilah. Apa penyebabnya? Karena saya tidak diizinkan oleh suamiku untuk keluar rumah. Kebayang. Apa kata Nabi? Orang tuanya yang meninggal itu masuk surga disebabkan karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Suaminya masuk neraka. Gini, pertanyaan bagus ini jawabannya. Pertanyaan bagus. Suaminya gimana? Kalau enggak begini pertanyaan bukan. Jadi gini, mohon maaf kepada semuanya. Suami macam apa yang harus ditaatin? Itu dulu. Kalau ketaat, itu tadi kembali lagi di dalil yang tadi, tidak ada ketaatan kepada makhluk,
dalam melanggar aturan. Oke, jadi ini ada satu apa ya, nasihat yang buat saya bagus juga ya. Kadang-kala kita menggunakan dalil itu untuk mengukur orang lain gitu ya. Lupa bahwa dalil itu sebenarnya ya yang harus kita perhatikan adalah dalil untuk diri kita sendiri. Betul gitu ya. Jadi kalau suami ya bertanggung jawab, fokus di dia, nggak usah cari-cari kesalahan istri. Demikian pula istri taat sesuai dengan agamanya. Itu namanya di dalam surah Al-Baqarah disebutkan unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadilah pakaian buat pasanganmu. Artinya apa? Kita menutupi aurat, menutupi kekurangan pasangan. Kita tidak boleh mengumbar aib pasangan. Karena dalam hal ini ketika kita melanggar itu sebenarnya kita membuka aib sendiri. Aib orang aja tidak boleh kita buka, apalagi aib keluarga. Nah ini ada nih, menaati perintah orang lain di rumah suami. Oh iya kan, menaati perintah orang lain di rumah suami. Itu orang lain batasannya apa? Kalau di dalam misalnya ada ibu mertua, ya termasuk semuanya. Jadi semua yang harus dari suami. Dari suami. Meminta suami menceraikan madunya termasuk tidak boleh, karena kita tidak tahu siapa yang akan bertahan, siapa yang sebenarnya berjodoh. Karena itu melawan takdir kan. Menuntut cerai tanpa alasan yang jelas, mengambil harta suami tanpa izin. Itu namanya pencuri. Oke. Karena gini, ini ada seorang sahabat lagi nih, Indun namanya, bersuamikan Abu Sofyan di zaman Rasulullah. Abu Sofyan itu terkenal laki-laki pelit. Laki-laki pelit. Dia datang kepada Rasul Indun itu, ya Rasul, aku ini mencuri uang suamiku. Nabi tersenyum dan orang-orang pada tersenyum karena Abu Sofyan terkenal orang pelit. Jadi boleh mengambil, kata Nabi, ambil yang kau butuhkan. Jadi kalau ngambilnya berlebih-lebihan nggak boleh. Sesuai kebutuhan. Sebenarnya seorang istri yang mengambil haknya dari suami yang pelit sebenarnya menyelamatkan suami dari tanggung jawab. Kalau suaminya nggak pelit, tapi dia tetap misalkan, ada uang nih 200.000 60 kali dosa pencuri. Wih, lebih berat. Barang siapa istri mencuri uang suami ataupun sebaliknya, dosanya 60 kali dosa pencuri. Soalnya kan mendingan minta aja boleh, gitu kan. Tapi Ustaz, kalau misalkan kita udah berumah tangga nih, suami atau istri mau memberikan hartanya atau sedikit rezekinya buat keluarga, buat teman, apakah wajib hukumnya untuk meminta izin? Tidak wajib. Suami pun tidak wajib. Kecuali kalau istri, harta suami harus izin. Kecuali kalau istri itu bekerja dan dia mau berikan kepada keluarganya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Gini, jadi harta itu gini sebenarnya. Kalau saya sih prinsipnya biarlah istri saya yang atur. Kalau saya kan, tapi pada umumnya sebenarnya begini. Dalam agama diaturkan begini: penuhi ku ampusakum ahli kunara. Dirimu dulu, kau penuhi kebutuhanmu, baru kebutuhan keluarga, kemudian baru yang lain. Jadi laki-laki itu memberikan sebahagian, bukan seluruhnya, sebagian. Karena juga ada kebutuhan. Untuk kebutuhan, pokoknya istri terpenuhi semua. Terpenuhi. Yang penting sudah terpenuhi kebutuhannya. Tapi kan definisi terpenuhi? Nafkah itu ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Dan batin itu sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Dan semua kebutuhan istri, nafkah itu artinya kebutuhan. Seandainya wanita itu memelihara binatang, maka binatangnya pun kita tanggung. Seandainya dia tanggung jawab ayahnya, dia seorang wanita itu sebelum dia menikah, dia bertanggung jawab atas saudaranya, dia bayar uang sekolahnya. Maka seorang laki-laki kalau menikahi dia, maka dia harus bertanggung jawab atas saudaranya juga. Oh gitu? Bagian dari kepada kebutuhannya kan. Makanya mudah dikenal. Tapi wajib nggak hukumnya kalau misalkan si suami itu terbuka soal keuangan? Berapa banyak yang harus yang dia dapetin? Harus terbuka. Saya sendiri pribadi, seminggu sebelum menikah saya panggil istri saya. Seminggu sebelum lamaran saya panggil istri saya untuk ketemu dulu. Lalu saya tanya, gini loh, aku terbuka. Saya itu uang saya serahkan ke ibu saya. Maukah kamu berbagi sama ibu saya? Saya bilang begitu. Maukah engkau berbakti sama ibu saya? Itu boleh. Makanya disebut dengan perjanjian pernikahan. Nih, menceritakan seluk-beluk fisik wanita lain kepada suami. Nggak boleh. Itu nusus juga. Jadi sebenarnya kalau nusus itu banyak sebenarnya. Ini cuma yang didapat mungkin ada 20. Tapi yang ada di kitab sampai 28, sampai banyak. Karena kenapa? Seandainya seorang wanita itu tahu bahayanya durhaka sama suami, kalau dia menceritakan kelebihan fisik suaminya ke perempuan lain, ke teman perempuannya misalkan, itu nggak boleh. Jangan salahin kalau diambil nanti suami. Itu bahaya sebenarnya. Itu bahaya. Jangan, nggak boleh. Karena sama dengan menjelekkan suami sendiri. Pokoknya udah tutupin aja lah ya. Nih, kamar aja, malaikat aja nggak masuk. Kamar pengantin. Artinya
atas apa yang terjadi pada rumah tangga kita, jangan ceritakan orang lain. Oke, mencela atau memaki suami. Nggak boleh, sama dengan merendahkan. Suami itu harus dimuliakan. Oke, ini kan tadi kalau istri namanya nusyus, kalau laki-laki namanya adayus. Adayus, itu ada berapa pasalnya? Oh, banyak juga. Rinciannya banyak juga. Jadi sebenarnya sama-sama banyak ya? Sama-sama banyak. Oke. Karena ada namanya, tapi kalau prinsip sebenarnya begini. Sakinah itu ketenangan. Nah, ini makanya orang menikah supaya mendapatkan ketenangan. Kalau sudah terjadi nusus ini, mana bisa tenang? Ya. Mana bisa tenang? Betul. Makanya untuk meraih ketenangan itu ada dua. Mawaddah warahmah. Mawaddah itu menerima kekurangannya, menerima penghasilannya. Bahkan kita sebenarnya tidak boleh menceritakan. Makanya napakah saya beda dengan apa? Masing-masing beda. Iya. Tidak bisa disamaratakan sesuai kemampuannya. Oke. Nah ini kan juga jadi nafkah ada 3. Untuk pemberiannya sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan wanita, sesuai kemampuan laki-laki, dan sesuai kesepakatan. Oh, sesuai kesepakatan. Jadi ada 3 ini ya. Jadi semua orang tuh nggak sama. Nggak sama. Oh, kalau saya kesepakatan, kamu aja ngatur lah. Kalau saya pegang boros. Jadi yang ketiga ini kesepakatan itu harus ada ya. Sebaiknya harus ada. Sebaiknya harus ada. Kalau nggak ada, kan seringkali nggak ada itu. Itu namanya pintar mencari nafkah tapi tidak memberi nafkah. Oh, itu yang artinya kalau kesepakatan itu menyimpan ketidaktenangan mungkin. Ketidaktenangan. Ya, ada. Padahal rumah tangga itu harus tenang. Harus tenang. Oke, baik. Nah, yang berikut juga yang kita lihat ini bahwa ternyata juga ada konsekuensi apabila istri itu diputuskan memang nusyus. Kalau dia berada pada posisi nusyus, maka tidak ada haknya lagi dalam rumah itu. Tidak ada hak. Padahal wa qarna fi buyutikum, dalam surah An-Nur disebutkan bahwa sebaiknya wanita di rumah, berarti apa yang di rumah itu sebenarnya milik wanita. Dalam rumah itu. Iya, sebenarnya. Jadi rumah itu sebaiknya punya wanita. Kenapa? Tapi kalau kapan dia nusus apalagi meninggalkan rumah, berarti dia meninggalkan haknya. Seakan-akan dia tidak menerima haknya. Termasuk kalau di situ kan ada nggak terima nafkah ida dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya istrinya bekerja, adalah kontribusi istri di dalam harta bersama, itu apakah dia kehilangan hak dari dia tidak atau gimana? Tidak ada harta tanpa pemilik. Saya ulangi, konsep hidup di dunia ini tidak ada harta tanpa pemilik. Orang meninggal itu langsung dibalikkan harta itu kepada Allah, lalu diturunkan menjadi warisan. Jadi tidak boleh ada harta tanpa bertuan jatuhnya. Jadi harus tahu sebenarnya rumah itu milik perempuan ya. Tapi dia akan kehilangan haknya kalau dia nusyus. Tapi kalau itu harganya hukum gono gini ya. Harta gono gini itu gini. Kalau dia punya perusahaan, ada perusahaan, maka perempuan itu memang harus dicatat siapa yang punya. Makanya ada kepemilikan jatuhnya. Kalau rumah harus ada pemilikan. Tapi kalau dia nusyus nggak dapat semua. Nggak dapat. Kecuali kalau dia ikut bangun. Tapi pendapatan dari suami ya. Kalau laki perempuan kan haknya dia. Gimana maksud? Bingung aku. Enggak, aku tetap gono gini. Kamu gono gini itu penting. Gono gini itu penting. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam ya udahlah, udah kamu aja. Kalau Islam nih, sebenarnya kalau yang aku Islam. Kenapa ada gono gini itu untuk menetapkan siapa sih yang sebenarnya yang punya ini? Karena ingat, laki-laki lah yang bertanggung jawab menafkahi wanita. Di dalam harta laki-laki ada haknya wanita. Tapi di dalam hartanya wanita tidak ada hak laki-laki. Oh, gitu. Iya. Jadi itu logikanya gitulah ya. Tapi itu khusus buat yang ngaku Islam aja. Semua. Kalau yang benar gitu, yang benar ya kan gitu. Nah, kalau ada yus yang buat laki-laki, ada yus. Konsekuensinya ada yus itu sebenarnya gini. Ada yus itu tidak kepedulian. Maka nanti di hari kemudian tidak dipandang, tidak dikasih rahmat kasih sayang oleh Allah. Ya Allah. Jadi balasannya justru lebih parah lagi. Lebih parah lagi kemuliaannya. Makanya ada yus itu termasuk memukul, tidak menafkahi, kemudian melecehkan dan sebagainya termasuk. Tidak menyapa selamat dan tidak ada kabar. Itu bahaya. Pembiaran ya. Penelantaran juga. Kayak silent treatment itu juga termasuk pembiaran ya Ustaz? Iya. Tapi ada batasnya ya. Tapi tunggu dulu. Selama wanita itu tidak menuntut, jadi aman. Gitu. Jadi semua kembali kepada kesepakatan. Kalau wanita itu tidak menuntut, ya enggak apa-apa. Aku enggak dikasih uang selama bulan-bulan, enggak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Jadi harus ada tuntut menuntut. Dan talak itu jatuhnya pada laki-laki. Laki-laki yang memutuskan. Laki-laki memutuskan. Maka sekalipun wanita itu huluk, kalau perempuan namanya huluk.
Kulub itu meminta cerai. Tetap yang memutuskan perceraian itu laki-laki. Kembali lagi, siapa yang menikah? Laki-laki. Jadi kalau suaminya ya udah oke, sepakat gitu. Makanya laki-laki ditunggu untuk kata talaknya. Jadi semua ditunggu talaknya. Iya, talaknya. Walaupun pengadilan yang memutuskan, laki-laki dipanggil untuk mengatakan kata talak itu. Oke. Nah, ini aku masih banyak bertanya ya kan. Kasian banget ya, ada orang belum nikah bahas talak lagi. Jadinya agak tadi dia aja itu Akang Indra Bruggman. Tapi bagus loh kalau sudah tahu yang seperti ini. Kan ada 3 yang tidak boleh dipermainkan dalam agama. Apa tuh? Nikah, talak, rujuk. Tidak boleh dimainkan itu. Gampang, aku talak aja, nanti aku rujuk lagi. Nggak bisa. Nah, Pak Ustadz, ini kalau misalnya istri nusyus atau suami tadi ada yus gitu ya, itu apakah harus diceraikan atau tergantung lagi gugatan? Kalau nggak ada nggak srek barulah diceraikan atau gimana? Pernikahan itu dipermudah, perceraian itu diperlambat. Diperlambat. Jangan sampai ada namanya ibaratnya kembali lagi. Namanya rujuk. Makanya ada namanya untuk mendamaikan dulu. Ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau cerai. Coba panggil suamimu. Oh udah, datang lagi bulan depan. Bulan depan tidak datang-datang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Nabi menasihati laki-laki itu. Lain kali kamu harus begini, dinasehatin. Ulanglah kembali. Ternyata alhamdulillah udah baikan lagi. Oke. Jadi tidak boleh langsung cerai. Nggak boleh. Nggak serta-merta gitu ya? Tidak bisa, harus mundur. Kalaupun jatuh talak, sekali lagi, kalaupun jatuh talak masih ada masa iddah. Masa iddah itu masa bisa kembali lagi, rujuk. Tapi kalau udah talak 3 nggak bisa. Nggak bisa. Oke, baik. Nah, ini kita ke Inara Rusli ya. Ada hal-hal menarik juga yang diposting Inara Rusli yang mungkin kita bisa tanya juga ke Pak Ustadz. Inara langsung gini, gitu. Kita lihat seperti apa dulu profilnya. Baik, sekarang kita baca ya postingan, salah satu postingan Inara yang mau kita tanya juga ya. Ini kamu mengomentari postingan ini ya, gara-gara ucapan ini bisnis bisa runtuh total. Lalu kamu komennya adalah, manusia hanya bisa ngambil dan merebut apa yang kita perlihatkan. Betul. Couldn't agree more. Set your own boundaries always. Dan percaya nggak percaya, ever since tercipta lagu romantis itu, dari situlah ujian mulai datang, guys. Manusia mudah cemburu, begitupun Allah yang memiliki sifat cemburu. So beware, stay tawadu. Nah, kita jadi menduga-duga apakah lagu apa? Lagu apa? Bukti. Apakah lagu Bukti ini? Baca ini salah satu liriknya. Pinggir jurang ini. Chorusnya ya. Nah, kita mau tanya, mau belajar ya. Mulai. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Ini salah satu liriknya. Ini bentuk tapi emang benar kamu ngerasain ya, maksudnya kan ketika ya mesra, orang kemudian ada yang iri, dari situ mulai banyak cobaan-cobaan. Dari mulai aku dikasih dengar demo lagu itu, bukan aku nggak bersyukur, aku sangat bersyukur. Maksudnya lagu itu tercipta dengan sangat indahnya dan tulus gitu dari lubuk hati dia. Cuman dari sisi lain juga aku merasa kayak aku sebagai hamba Allah yang juga banyak kurangnya, merasa kayak aku belum pantas aja gitu untuk dipuja-puja segitu banyaknya masyarakat Indonesia, karena ya kita berdua juga sama-sama punya kurang gitu. Dan aku takut kayak Allah ini pasti akan menurunkan ujian nih ke pernikahan kami gitu, karena ya Allah cemburu. Mungkin ya perasaan dia saat itu tulus, tapi kayak aku ngerasa takut aja gitu Allah tuh cemburu gitu sama perasaan yang dia berikan ke aku gitu. Ini istilahnya apa, Pak Ustadz? Nah gini, setelah yang berikut ini ya Pak Ustadz, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Indosiar.